wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu, Dewan Guru yang kami hormati, sekiranya tidak ada ungkapan yang pantas kita ungkapkan pada hari ini selain ungkapan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pencipta alam semesta, karena atas rahmat dan hidayahnya kita masih dapat bersama-sama di sini dalam rangka acara agenda penutupan workshop penguatan pendidikan karakter salawat dan di SMP Negeri 3 Jati Agung Lampung Selatan. Salawat dan salam tak lupa kita sanjung amukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kita tanggung syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, kemudian Bapak Pengawas yang kami hormati, guna lancarnya acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membukanya dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu hadirin kami mohon untuk berdiri. Dari sana biar ngomong yang di jadi sini apa? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia tanah pusaka, pusaka kita semuanya. Marilah kita berdoa, Indonesia bahagia. Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah bunyinya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Di sanalah aku berdiri, jaga ibu sejati. Indonesia tanah berseri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan Mars PPK. Selaku pengawas pembina SMP 3 Jatiagung yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Guru dan sekaligus nanti pemateri, mungkin ada 3 orang pemateri, nanti ada Pak Tabrani yang memang sudah kita iklatkan sampai ke tingkat pusat, ya. Nanti Pak Subki, ada Bu Rama, nanti akan menyampaikan materi mulai dari kemarin, hari ini, dan mungkin minggu depan kita nanti akan tentukan jadwal sesuai dengan karena Pak Tabrani ini mulai minggu depan jadi asesor. Nah, jadi hari apa beliau ini nanti siap, nah kita tentukan mungkin besok atau lusa nanti akan kita umumkan jadwal kegiatan kita pada pertemuan yang ketiga. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita liburkan siswa ini untuk kita menindaklanjuti instruksi dari Dirjen bahwa penguatan pendidikan karakter ini kita ditunjuk selaku pilot project yang tidak banyak di selatan ini, hanya Panji sama 3 Jatiagung, dan akan kita laksanakan dulu di sekolah kita. Nanti setelah ada perintah dari pusat ini, nanti kita disuruh mengimbas minimal 5 sekolah terdekat, ya. Nanti akan kita kumpulkan sekolah-sekolah dari luar itu nanti untuk kita berikan materi. Nah, dan nanti mereka juga akan melaksanakan di tempat mereka masing-masing, ya. Jadi nawacita Jokowi ini, terutama revolusi mental ini, ujung pelaksanaannya, implementasinya lewat penguatan pendidikan karakter, ya. Jadi pendidikan karakter ini, makanya ada istilah penguatan ini, karena sejak dulu sudah ada namanya pendikar, ya. Nah sekarang karena pendikar itu sepertinya jalan di tempat, makanya sekarang sesuai dengan revolusi mental itu kita kuatkan kembali tentang pelaksanaan pendidikan karakter. Dan ternyata memang di lapangan, nggak usah jauh-jauh lah. Kalau berkarakter siswa dan guru di sini, barangkali mobil kita tidak akan pernah hancur sebanyak itu. Nah sekarang mulai hari ini dan ke depan, bagaimana merubah mindset kita untuk melaksanakan tugas itu secara ikhlas dan bertanggung jawab, ya. Saya sudah izin kepada kepala dinas, dalam waktu singkat ini kami akan meliburkan siswa, akan menyampaikan materi tentang penguatan pendidikan karakter ini kepada guru SMP 3 Jatiagung. Ini izin resmi, ya. Nah kemarin sudah kita kumpulkan tim inti dulu, ya, membuat perangkat bagaimana mengintegrasikan pendidikan karakter itu di dokumen 1 dan dokumen 2, ya. Setelah kita pelaksanaan sampai minggu depan itu nanti, nah kita akan melaksanakan implementasi di lapangan, ya. K13 kita ini aja, kata Pak Tabrani, saya kok nggak lihat pelaksanaan di lapangan, tidak berjalan, ya. Jadi gurunya kembali walaupun semuanya tidak ada yang terkecuali SMP 3 Jatiagung ini karena pernah jadi klaster dan diklatkan di klaster yang lain, ya, tentang ke-13 itu nggak ada realisasinya. Kembali ke zaman satu metode ceramah, bahkan ceramah sebentar, kembali ke kelas, kembali ke kantor, siswa di dalam kelas belajar buku, ya. Cirinya itu, kalau di siswa disiplin, guru nggak disiplin, mobilnya tidak akan pernah hancur seperti itu. Itu ciri, ya. Nah kita bicara hari ini dan ke depan, bagaimana menanamkan pendidikan karakter ini
di pelaksana di SMP Negeri 3 Jati Agung. Bisa harus berangkat dari niat. Ya, Kota Madia itu jam 7 udah pada hadir gurunya di sekolah. Karena itu melaksanakan tugas itu penuh keikhlasan, jangan hanya menggugurkan kewajiban. Ya, modal utama disiplin waktu. Nah ini nanti akan kita sepakati. Ya, kemarin sudah kita ajar-ajar 7:15 menit. Guru-guru sudah berada di depan kelas. Siswa ini kayak anak ujian. Nanti akan bersalaman kepada guru dan masuk kelas. Ya, nah sanksinya kalau memang kita tidak mampu dengan aturan itu, ya mutasi. Minta pindah ke sekolah barangkali yang tidak melakukan seperti ini. Ya, nggak susah kan? Kalau kita tidak sanggup ya mencari sekolah yang kira-kira tidak menerapkan aturan seperti ini. Jadi proyek ini tidak sembarang. Kita tidak pernah meminta pusat menunjuk. Ya, mulai dari guru, kepala sekolah, pengawas sudah didiklatkan tentang penguatan pendidikan karakter. Nah tentu saya berharap melalui pertemuan workshop mulai dari kemarin, hari ini dan 1 hari lagi minggu depan, ini implementasi di lapangan itu nanti betul-betul bisa kita wujudkan secara baik. Karena kalau nggak kita mulai dengan budaya disiplin waktu paling minimal, itu tidak akan pernah ada satu perubahan di dalam bagaimana kita menerapkan pendidikan karakter itu sendiri. Ya, nah jadi pelaksanaan kita ini nanti selama 3 hari ini masuk berapa jam kita? Hitungan. Lebih dari 20 jam. 22 jam ini nanti kita laksanakan mungkin sampai setengah 3. Ya, ini satu sertifikat nanti akan kita buatkan dan ditandatangani oleh kepala dinas. Dokumentasikan, nanti ada videonya, ada apa tentang bagaimana pelaksanaan ini. Tidak hanya sekadar kita melaksanakan begitu saja, tapi sampai kepada pembuatan produk nanti harus terjadi. Barangkali teknisnya nanti ya kita seperti K13 lah, buat kelompok, ya membahas ini bisa saja terjadi, ini teknis. Ya, nanti barangkali para penyaji nanti akan menyampaikan teknisnya. Ya, pagi hari ini saya sampai siang juga nanti dapat undangan di SMP 1 Jati Agung karena ada pelaksanaan workshop penguatan pendidikan karakter bagi guru SMP Negeri 3 Jati Agung berbasis kelas, budaya sekolah dan masyarakat. Secara resmi saya nyatakan dibuka. Saya akhiri bila daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Ya pun, Bapak Kepala Sekolah, serta wakil dan jajarannya, serta Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Alhamdulillah syukur bahwa sampai pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, bahkan keceriaan. Mudah-mudahan ini adalah tanda baik dalam rangka meningkatkan kualitas lulusan kita, khususnya SMP Negeri 3 Jati Agung. Salawat dan salam juga tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan nantinya di hari akhir kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita melihat sejarah dari
pendidikan karakter, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah, Pak Fikar, itu sudah lama. 2010 sudah ada pendidikan. Kemudian dikuatkan lagi dengan munculnya kurikulum 2013. Maka walaupun rentetan kegiatan itu cukup panjang, sebenarnya bagi sekolah yang sudah melaksanakan K13 itu tinggal memolesnya. Kalau dalam bahasa presiden atau keputusan presiden itu penguatan. Karena setelah saya amati bahwa nilai karakter yang ada itu sinkron dengan nilai yang ada di kurikulum 2013. Dalam kurikulum 13 kita kenal ada namanya sikap spiritual. Nah, itu kalau dikaitkan dengan nilai karakter, itulah nilai religi. Nah, itu. Kemudian di kegiatan, kemudian sikap sosial itu juga banyak. Jadi sikap sosial itu juga yang ditanamkan juga adalah nilai karakter. Oleh sebab itu, walaupun di sini judulnya adalah konsep pendidikan karakter, kenapa perlu dikuatkan? Ini juga pernah saya sampaikan pada awal dulu kemarin di sini, mungkin nggak seluruhnya, bahwa Bapak Ibu punya tantangan yang berat. Karena anak-anak yang Bapak Ibu ajar sekarang ini adalah anak-anak yang akan dipersiapkan untuk memimpin bangsa ini tahun 2045, di mana saat itu Indonesia sudah merdeka selama berapa tahun? 100 tahun. Atau dalam istilahnya adalah Indonesia emas. Nah, kalau sampai namanya emas, itu adalah barang yang mulia, punya harga, punya nilai yang tinggi. Nah, itu sebenarnya. Atau dalam istilah Kepres Presiden, itu menjadi gerakan mental. Nah, gerakan mental ini adalah bagaimana pola pikir kita terhadap kehidupan, tugas dan sebagainya harus diubah. Kita kalau ke luar negeri, mungkin yang sudah pernah ke luar negeri, bisa melakukan disiplin, budaya antri, budaya apa. Tapi kita lihat dalam keseharian budaya kita bagaimana? Antri sembako, berebut, naik motor, aturannya dilanggar, nggak pakai helm, bertiga. Padahal itu adalah penanaman nilai karakter. Kita sering salah kaprah, pakai helm itu untuk katanya untuk kepentingan polisi. Padahal kawan saya yang pernah mengalami kecelakaan, dia sangat bersyukur dia pakai helm. Itu kenapa? Andai kata dia nggak pakai helm, palanya pecah. Nah, itu salah satunya. Tapi kita sering deket aja nggak pakai helm. Ini adalah sebenarnya salah satu budaya kebiasaan dulu, bahwa pakai helm itu adalah untuk melindungi kepala kita sendiri. Pakai helm cari yang murah aja lah. Kita mulai bahwa apa yang kita terima dari pemerintah, kalau bicara masalah cukup, manusia nggak akan ada cukupnya.
manusia nggak akan cukupnya. Yang bisa membatasi cukup dan tidaknya adalah iman seseorang. Kepuasannya beda-beda. Saya pernah lihat di WA gambarnya monyet. Uang nggak dibawa mati, tapi memang nggak punya uang kayak mau mati. Nah, ini artinya uang bukanlah segala-galanya. Tapi segala-galanya butuh uang. Nah, memang segala-galanya bisa uang, tetapi sebagai orang yang beriman harus ada batasan. Jangan dengan segala cara untuk memperoleh uang. Ya kalau dulu, udahlah, malas ngajar, itu kan cara yang kurang. Atau contohnya saja kayak kalau pejabat kita, gajinya MK itu siapa yang masuk kena soko, itu 1 bulannya 75 juta masuk korupsi. Mungkin apalagi guru cuma. Ya kalau bicara masalah itu ya memang kembali kepada masing-masing. Apakah bahas duit sebanyak itu mau dibawa mati? Kalau penceramah, mati adalah pelajaran yang terbaik buat manusia. Yang senang anaknya, istrinya, atau siapanya. Sementara kita hanya menanggung dosanya atas perbuatan kita. Nah ini, kenapa saya tekankan di bidang agama? Karena unsur utama di dalam PPK, penguatan karakter, itu adalah religius. Bapak ini kok bicara agama, bukan penceramah. Kaitannya itu. Nah itu, kalau kita nggak bicara agama, karena saya katakan agama adalah benteng terakhir bagi generasi muda untuk bisa menyaring informasi yang negatif dengan kemajuan teknologi. Karena agama akan mengajarkan mana yang benar, mana yang baik. Maka di dalam konsep pendidikan karakter ini agama dinomorsatukan. Begitu juga dalam kurikulum K13 ada istilahnya sikap spiritual. Nah, spiritual itu kaitannya juga dengan agama. Kalau mayoritas kita agama Islam, ya berarti acuannya kepada agama Islam. Nah ini kembali juga hari ini dalam dunia pendidikan. Di sana sudah ada judulnya. Pertama adalah berbasis kelas. Nah ini adalah salah satu tanggung jawab dari Bapak Ibu guru. Nah ini sudah saya korelasikan antara pendidikan karakter dengan kompetensi sikap dalam kurikulum 13. Ternyata hampir sama. Nah, kalau religi, ini memang religi ada beberapa, ada yang beriman, ada juga yang langsung dalam disiplin beribadah. Nah, kalau di dalam sikap spiritual menerima, menjalankan, berarti siswa kita harus menerima ajaran agamanya juga menjalankan. Tapi di nilai religi ada menjalankan, jadi sama itu. Maka yang jadi masalah kita adalah hari ini akan saya ajak Bapak Ibu membuat sebuah aturan implementasi di dalam kelas. Mulai satu contoh, kalau kita masuk kelas sudah dipraktekkan pada saat kita masuk kelas, apakah kita berdoa dulu atau menertibkan guru dengan siswa. Itu sebenarnya di sana sudah mengandung nilai karakter. Atau kalau kita baru masuk, murid-murid belum tertib, dipersilakan duduk muridnya dengan baik. Pada saat itu sebenarnya kita sudah menanamkan pendidikan karakter
disiplin. Sebelum memulai pelajaran, kita melaksanakan doa, itu sebenarnya sudah melaksanakan pendidikan karakter di bidang religi. Menghargai kekuasaan Tuhan, bahwa hidup maka kita harus berdoa. Hanya Tuhanlah yang sebagai tempat kita meminta. Nah ini sebenarnya sudah ini. Hanya saja yang perlu kita buat adalah acuannya gimana. Nah jadi ini sudah saya petakan sebenarnya. Maka setelah saya petakan ternyata Bapak Ibu seharusnya sudah melaksanakan itu, gitu kan? Ya memang ada kemarin saya dengar, K13 yang menilai sikap itu hanya guru PKN dengan agama. Itu sebenarnya keliru, balik lagi ke 2006 itu sebenarnya. Kalau Bapak Ibu nanti buka panduan penilaian K13 revisi 2017, ya memang di materi 2 pelajaran itu banyak mengandung nilai sikap sekolah, kemudian manajemen kelas, organisasi, muatan lokal. Apa itu? Dioptimalkan muatan lokal. Karena muatan lokal ini mengandung nilai-nilai budaya luhur bagi bangsa kita. Kita memang agak prihatin walaupun saya bukan orang Lampung, tapi memang besar di Lampung, memang bahasa daerah Lampung lama-lama agak terpinggirkan. Karena memang komitmen kita yang hanya mungkin daerah-daerah tertentu. Karena Lampung ini kayak menjadi Jakarta mini. Yang baik, yang bagus mempertahankan bahasa itu adalah Palembang dan Jogja. Suku apa aja kalau mau ke Palembang pasti setahun 2 tahun bisa bahasa Palembang. Suku apa aja masuk ke Jogja pasti bisa bahasa Jawa. Karena kalau di sana orang apa aja mereka bahasanya ya bahasa mereka. Yang datang harus mengikuti. Nah kita ini yang nggak bisa bertahan di Lampung. Kenapa? Ya memang Mbak Yuti. Lampung ini keisi banyak orang dari transmigrasi dan pendatang. Yang mungkin kayak Jakarta, akhirnya bahasa Bawa-bawa Indonesia bahasanya ya. lebih banyak bahasa Indonesia di Jakarta daripada bahasa. Nah ini 2.500 aja. ya, salah satu budaya muatan lokal kita sebenarnya. Begitu juga seninya. Nah inilah yang salah satu jadi tugas guru kita bagaimana bisa membudayakan budaya daerah. Yang beda-beda kan nanya ngebahas terampil dan mandiri. Kenapa kita memilih religius dan terampil dan mandiri? Ada alasannya. Kemarin sudah didiskusikan juga dengan teman-teman tim PPK. Jadi alasannya karena masyarakat sekitar sekolah kita adalah masyarakat transisi yang rentan budaya negatif. Jadi masyarakat kota pada pindah ke desa kita ini, masyarakat yang membawa budaya bermacam-macam, baik yang positif maupun yang negatif. Nah yang negatif ini sudah mulai tertular di anak-anak kita. Oleh karena itu sekolah kita brandingnya, maksudnya visi sekolah kita itu membentuk siswa itu yang punya nilai religius yang tinggi. Artinya punya iman dan takwa yang bagus, punya akhlak yang mulia. Siap Bu, nanti di copy ya, di print. Kalau di print, kebanyakan, banyak kan. Print saja ya, baca di rumah. Ya Bu ya, banyak betul Bu. Halo Bapak Ibu. Hai. Semangat pagi Bapak Ibu. Semangat pagi. Kalau semangat pagi jawabnya pagi alhamdulillah. Nah, semangat pagi Bapak Ibu. Pagi alhamdulillah.
gitu dong. Baik ya, saya teruskan ya Bapak Ibu ya. Diskusi masing-masingnya kita stop dulu biar kita efektif dan efisien. Jadi alasan kedua, kurang kepedulian wali murid tentang pentingnya pendidikan. Ini kondisi real warga masyarakat kita, sehingga banyak anak yang putus sekolah, tidak melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, atau punya biaya tapi mereka lebih tidak, maksudnya tidak mengutamakan pendidikan, gitu ya. Kurang mendukung, banyak biaya tapi tidak meneruskan ke yang lebih tinggi. Kemudian alasan yang ketiga adalah globalisasi yang berdampak pada degradasi moral. Hingga Bisa aja gel, mah tengah jangan lewat fokusin ke visi gua. sekolah kita tadi, yaitu religius, cerdas, tampil dan mandiri. Bapak Ibu saya sabar bagaimana? Bapak Ibu saya izin udah masuk. Nanti guru piket yang mana? Masuk. Bisa PU boleh. Ini sekolah wakilnya boleh. Kalau ada. Ya. Kepala sekolah Bu. Boleh. Gitu. Itu pun sesuai jadwal ya Bapak Ibu ya, sesuai jadwal. Maunya yang berkarakter, yang idealisnya yang disebutkan sama Bapak. Kalau realisasinya tidak akan terjadi seperti itu, bagaimana itu komunikasinya ke sana? Nah jadi, ini kan program Bapak Ibu ya. Berjalan kita bersama, komitmen kita bersama. Kalau antar guru dengan pimpinan itu kan ya saling mengingatkan, saling menasehati, saling menegur gitu kan. Bahwa kita ya lanjut ya. Cukup. Ini kemudian yang bernilai religi juga kita ada PHBI, insya Allah ada peringatan hari besar ya. Yang gerakan nasionalisnya upacara bendera yang sudah pramuka menyanyikan lagu nasional sebelum belajar. Nobar nonton bareng film sejarah nasional ini sebulan sekali atau bagaimana masih pakai LCD ya. Ya. Kemudian ada bulan bahasa, bulan juga kita sudah melaksanakan. Kemudian PPK bernilai karakter mandiri. Di antaranya adalah ada kegiatan OSIS ini, menciptakan siswa mandiri dan mempunyai jiwa kepemimpinan. PNR juga, UKS, Sami, lomba masak. Bapak Ibu nih, udah ya lomba masaknya kita ya. Kir juga sudah. Nah ini ada yang baru Bapak Ibu, Student Expo. Nah ini diambil adopsi dari sekolah karakter di Serpong, Sentul. Kemudian Nurul Fikri di Jakarta kemarin. Jadi Student Expo ini saya kasih tahu pelaksanaannya bisa sebulan sekali, bisa 1 semester, boleh. Tapi kalau di sekolah karakter ini sebulan sekali. Jadi siswa itu membuat produk hasil pembelajarannya di kelas. Misalnya dia membuat apa Bu? Kalau IPA itu lampu kedap-kedip itu ya. Langsung kedap-kedip gitu ya. Kalau IPA lagi misalnya buat pohon hidroponik gitu ya. Itu dipamerin di sini di lab misalnya. Kemudian nanti mengundang wali murid Bapak Ibu mereka untuk menilai karya mereka sendiri. Kemudian iya, kalau tergantung kemampuan kita. Kalau mau bisa sebulan sekali, boleh. Iya, nggak apa-apa. Iya. Jadi ini Bapak Ibu, wali murid bisa tahu seberapa pintar anaknya gitu. Dia sudah menampilkan karya, kemudian siswa itu ketika ditanya wali muridnya, nah ini bagaimana cara membuatnya?
siswa bisa menjelaskan. Jadi selain mendidik siswa berjiwa kreatif, kemudian berani menjelaskan dan juga mereka menjadi pinter gitu ya. Nah ini sudah dilakukan oleh sekolah-sekolah karakter yang dicontohkan kepada kami waktu di Jakarta. Di antaranya Nurul Fikri dan sekolah karakter. Kemudian kegiatan yang bernilai gotong royong diantaranya Jumat Bersih, clean school ini, Bapak Ibu, clean school ini siapa saja warga sekolah kalau melihat sampah, nggak pandang itu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, TU, siswa, silakan diambil dan diletakkan di kotak sampah. Jadi maksudnya jangan sampai ya kita nggak usah terlalu nyuruh-nyuruh gitu maksudnya. Kalau kita menemukan sampah, kita pungut, kita ambil dan kita masukkan di kotak sampah. Ini tolong disosialisasikan ke siswanya Bapak Ibu. Tiket kelas kita sudah laksanakan. Kemudian ada bakti sosial. Kegiatan PPK yang bernilai gotong royong diantaranya bakti sosial. Ini dalam bentuk apapun bisa dilakukan. Dari Rohis, mereka ini tugasnya menegur dan mengingatkan teman-temannya yang melanggar tertib. Misalnya buang sampah sembarangan. Teman, jangan buang sampah sembarangan. Buang di tempatnya. Tapi dia tidak berhak menghukum atau memberi sanksi. Gitu. Istilahnya ada pasukan GDN apa gitu ya, Gerakan Disiplin Nasional. Katanya boleh kita beli rompi. Rompinya warna apa? Khusus Dewan Etika dari siswa. Dari siswa itu. Nanti Pak Agus dengan Bu Dewi serah apa? Bumi yang serah ya. Bumi yang pembina OSIS-nya. Silakan nanti boleh ditunjuk nih Pak, Bu, Dewan Etika ini berapa orang? Misalnya 10 orang, anggotanya dari kelas 7 sampai kelas 9. Tugas mereka untuk mengingatkan, gitu ya. Kemudian ada kantin sehat, mudah-mudahan nih ke depan bisa gitu nih. Nanti kita kerjasama dengan kantin, jangan sampai menjual makanan dan minuman yang kurang sehat. Bila perlu nanti kita datengin tim dari Puskes. Kita adakan penyuluhan kawan-kawan yang dagang di kantin itu ya. Kemudian Bu, untuk mendukung gerakan literasi, tuh sekolah kita mau buat pojok baca. Nah ini terserah nih, apakah pojok baca ini tempatnya di mana? Yang penting kita kondisikan supaya siswa itu berminat membaca. Ya, misalnya Bapak Ibu, kalau untuk sementara ya perpustakaan. Perpustakaan kita itu kita desain bagaimana menarik siswa gitu loh, untuk mau membaca di perpus, betah gitu loh. Betah, misalnya misalnya kalau kita kasih asing, kita buat tulisan di situ. Kata-kata yang menyemangati siswa atau memotivasi siswa untuk membaca misalnya. Pojok baca. Boleh juga Bapak Ibu kalau kita ada pohon besar, di bawah pohon besar apa pojok baca. Gitu ya. Nah kemudian Bapak Ibu, selain ada pojok baca, sekolah kita juga mau coba nih gerakan literasi. Apa itu literasi? Gerakan membaca. Kabarnya Indonesia ini minat bacanya, penduduk Indonesia ini sangat kurang. Ya, sehingga pemerintah mengadakan program gerakan literasi. Lampung Selatan sudah mendeklarasikan di kabupaten kemarin ya. Nah ini apa namanya sekolah kita? One book, one month. Satu buku dalam sebulan. Buku yang dibaca bukan buku pelajaran, buku yang selain mata pelajaran. Boleh buku seni, boleh buku fiksi, non fiksi, ya silakan saja. Yang penting selain buku mata pelajaran sekolah yang 11 itu. Istirahat 10 menit setiap hari sebelum KBM. Sambil siswa kan baru masuk tuh, ada yang kepanasan, ada yang apa, kita juga biar kita siap gitu ya. Gak apa-apa itu, saya rasa nggak mengganggu ya. Tapi ini nanti kita konfirmasi ke kepala sekolah. Beliau sepakat nggak ya? Yang penting kita sepakat dulu, nanti kan kita bisa ini ya.
Kemudian Bapak Ibu ini ada makan bersama. Makan bersama ini ya jangan sering-sering adainnya. Nah, ini bisa dilaksanakan secara bersama-sama, bisa per wali kelas, nggak apa. Cara teknisnya begini Bapak Ibu, siswa dibawa suruh bawa botol masing-masing, tetapi membawa lauknya dilebihkan. Jadi nanti siswa itu saling berbagi dengan temannya atau tuker-tukeran, gitu loh. Yang siswa yang membawa hanya sedikit nanti kan bisa merasakan lauk yang dari temannya, gitu. Ini untuk membangun keakraban, kebersamaan Sebulan sekali ya? kepada siswa. Dan wali kelas juga makan di situ bersama wali kelas, gitu loh. Kapan makannya? Nah ini terserah Bapak Ibu, misalnya ya, kalau sekolah pagi boleh tuh habis sholat zuhur makan bersama, izin sama guru yang jam terakhir ya Bu ya. Kami mau mengadakan makan bersama. Nah sore kira-kira apa tuh Bapak Ibu? Kalau sore, kalau jam terakhir ibu buru-buru mau pulang, Berarti makan siang ya? snack sore. Ini aja ya apa? Sebelum istirahat apa mau masuk? Kalau mau masuk dari istirahat udah kenyang habis jajan di kantin. Sebelum istirahat. Sebelum istirahat aja Bapak Ibu ya. Nah ya, betul. Sebelum istirahat, jam terakhir sebelum istirahat. Nah ini dipimpin oleh wali kelas, izin dengan guru yang mengajar pada waktu itu. Jadi nanti kita tidak disalahkan oleh kepala sekolah, gitu ya. Nah ini, iya. Sebulan sekali boleh, 2 bulan sekali boleh, nggak apa-apa. Nggak boleh sering-sering juga sih ya. Khawatir nanti ada komplain dari murid tadi ya. Kemudian sekolah kita juga ada klub seni untuk membangun integritas dan juga mading ya. Nah ini Bapak Ibu diantara kegiatan PPK yang mendukung 5 karakter tersebut yang insya Allah akan dilaksanakan di sekolah kita. Nah ini Bapak Ibu nanti yang belum dapat perinan nanti saya printin biar Bapak Ibu mensosialisasikan ke siswa ya. Bagus itu. Iya. Kemudian Pak teknis tadi Bu langsung biar Bapak Ibu ini nggak usah banyak teori. Nah ini jadi gerakan PPK ini ada berbasis kelas. Kita disuruh merubah dokumen 1 dan 2. Nah bagaimana sih mengintegrasikan nilai-nilai PPK atau karakter itu di silabus? Kemarin Bapak Haji Tabrani sudah menjelaskan untuk mengintegrasikan di silabus itu tambah aja 1 kolom di silabus. Nah ini Bu contohnya ya. Ini contoh Bu ya. Nah ini tambah 1 kolom. Misalnya ini judul atau kaji kita memahami surat Al-Hujurat ayat 13 tentang toleransi. Maka di ujungnya kita tambah 1 kolom. Kolomnya untuk karakter. Karakter apa yang menonjol yang sesuai dengan judul kita ini? Saya tulis di sini nasionalis. Kelihatan nggak Bu? Nah ini kelihatan nggak? Nah ini saya buat nilai karakternya nasionalis dan toleransi sesuai dengan judul atau pokok bahasan di kaji kita. Kemudian ada pas di kegiatan ini ada siswa diskusi dan sebagainya tanya jawab. Ini nilai karakternya berani. Kemudian percaya diri seperti itu. Bapak Ibu ngambilnya dari mana ini? Dari sub karakter yang nanti saya bagikan di sini Bu. Nah ini ada. Nah ini religius itu sub karakternya apa aja? Cinta damai, toleransi, teguh pendirian, percaya diri, kerjasama, sampai melindungi yang kecil dan tersisih. Jadi nanti nilai-nilai ini Bu yang Ibu masukkan di silabus maupun di RPP. Nah ini nasionalis itu apa saja ini? Mandiri itu apa saja? Etos kerja, tangguh, kreatif, berani, pembelajar sepanjang hayat. Gotong royong itu kerjasama, inklusif, komitmen, musyawarah mufakat, tolong menolong dan sebagainya. Integritas itu jujur, cinta kebenaran, setia, anti korupsi, keadilan, tanggung jawab, keteladanan, menghargai disabilitas. Nanti ini saya kopikan. Dan yang sudah, alhamdulillah, yang belum nanti dikopikan. Iya.
Nah nanti ini dimasukkan ke silabus tadi itu, mana silabus tadi ya. Nah ini silabus seperti ini, ditambah 1 kolom. Oke paham? Nah yang di silabus ini tidak mesti per kadi, tidak mesti per kadi. Dilihat kira-kira ada nggak kira-kira yang nilai karakter yang ditonjolkan dari kadi itu. Kalau misalnya kira-kira tidak ada atau ada kadinya di yang lain, yang di lain aja gitu. Karena kan nilai karakter ini bisa disisipkan di kegiatan pendahuluan, inti dan penutup, gitu loh. Boleh dimasukkan ke dalam metode pembelajaran, gitu. Paham ya Bapak Ibu ini ya? Nanti diskusi aja sama teman-teman yang sudah paham ini, nanti yang tim kemarin. RPP bagi Bapak Ibu yang belum tahu. Nah, ini yang di RPP ini. Ini RPP. RPP itu kan ada pendahuluan, kegiatan inti dan penutup. Nah ini yang di pendahuluan misalnya ya Bapak Ibu ya. Itu kan Bapak Ibu pasti mengajak siswa berdoa ya. Udah di ujung pernyataan membuka pembelajaran dengan salam berdoa bersama dipimpin oleh salah seorang peserta didik dengan penuh hikmat misalnya. Tambahin di sininya dalam kurung aja religius gitu. Nilai karakter yang kita tonjolkan religius. Tambahin kayak gini seperti ini di ujungnya. Kemudian yang B, membaca Al-Quran surat pilihan secara bersama-sama. Ya nggak mesti semua perkata kita kasih nilai karakter gitu loh. Ya karakter yang menonjol aja. Kalau sudah terwakili dengan religius, ya 1 aja gitu. Tidak semua diberi gitu ya. Nah misalnya nih, guru memeriksa kesiapan peserta didik dengan memeriksa kehadiran, kerapihan, pakaian, tempat duduk, dan melakukan game kecil, permainan kecil. Nah ini untuk melatih apa? Nilai karakternya kan disiplin. Ini kan sub karakter ya. Nah, ditulis buka kurung dan tutup kurung, kita tulis misalnya karakternya apa, disiplin. Seperti itu saja Bapak Ibu, mudah, nggak susah-susah. Nah, kalau cukup, kita bahas tatib ya Bapak Ibu ya, tatib ya Pak. Untuk membentuk budaya sekolah yang baik, tentunya harus ada tata tertib sekolah agar warga sekolah bisa bersinergi bersama-sama membangun sekolah yang bernilai karakter. Nah, ini tata tertib sekolah kita Bapak Ibu yang kita pakai selama ini. Silakan nanti Bapak Ibu baca ya. Kira-kira ada yang mau ditambah, ada yang mau dikurang, silakan. Mumpung kita kumpul sekarang. Kira-kira siswa kita ini kita buat aturan seperti apa agar mereka itu disiplin. Nah ini tatib kita, tatib untuk anak-anak tapi ya Bapak Ibu ya. Kira-kira ada yang mau ditambah, dikurang dan sebagainya terserah. Misalnya kayak HP di dalam kelas itu bagaimana Bapak Ibu? Padahal kan di sini sudah ada aturannya ya. Ternyata siswa masih saja membawa HP, sehingga kadang-kadang ketika KBM Bapak Ibu terganggu dengan siswa yang tidak memperhatikan Bapak Ibu karena dia bermain HP. Nah ini bagaimana ini? Tetap kita larang membawa HP atau kita hapus saja atau bagaimana? Tapi kalau menurut saya memang HP ini mengganggu, sangat mengganggu. Renokan ini maksudnya Bapak Ibu agar bisa menambah atau mengurangi. Ini pakaian siswa Bapak Ibu, tatibnya bagaimana? Sopan dan rapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baju warna putih, kain ketara sejenis, potongan kerah dasi. Maksudnya apa nih? Jelas nggak ini? Warna putih, tapi kan kita seragamnya banyak Pak, warna putih aja. Oh, baju seragam.
Baru kainnya ketoron ya, bukan kain lepis ini maksudnya ya. Baju seragam ya, bukan. Kayaknya Bu Erma sini ya. Kurang ke situ dikit. Ke belakang kelihatan, belakang. Yang ini kebanyakan di sini. Nggak proporsi. Oh iya, bagus.